waktu saya di kamar rumah sakit dan lain sebagainya, saya diajarkan Tuhan untuk gini, Bill, lihat hal-hal kecil yang ada di kamarmu, ngucap syukur, kamu akan lihat kebaikan dan kamu akan lihat aku di dalam itu. Contoh, bangun pagi masih ada nafas, saya bilang Tuhan terima kasih, saya masih bernafas, saya divonis mati nih Tuhan 3 bulan. Tuhan terima kasih, hari ini saya masih bisa lihat istri saya dari sebelah saya dan dia sehat Tuhan. Tiba-tiba saya melihat banyak kebaikan Tuhan dari hal-hal kecil. Dan di situ akhirnya imannya makin kokoh. Itu sebabnya di situ saya makin mengaminkan bahwa di dalam sebuah ucapan syukur, kuasa Tuhan makin dinyatakan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau turun dari tahtamu. Engkau menjadi rupa seperti manusia seperti kami. Untuk datang membawa sebuah hubungan yang sangat indah. Yaitu kasih karunia Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, hari lepas hari kami mau itu semuanya tertanam terus dalam hidup kami. Supaya ketika kami menerima yang terbaik, kami sanggup memberikan yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami terima. Dan kami percaya dengan itu Tuhan, kami sanggup menghidupi hidup ini. Mata rohani kami dibuka, dan kami sanggup berjalan dengan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama yang baik, nama yang indah, nama yang luar biasa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Oke. Bulan Desember teduh ya, kemana-mana banyak pohon. Jangan kirimin saya kue lagi please. Saya kebanyakan kue di rumah. Tiap hari ada kue. Paket tiap hari. Kalau saya makan semuanya, saya cepat ketemu Yesus nanti. Puji Tuhan di depan rumah saya ada taman. Tamannya cukup besar dan setiap hari banyak orang-orang yang kerja di situ dari Pemkot gitu ya. Jadi udah lama sih dari beberapa tahun yang lalu. Setiap kali ada, kan kalau minggu-minggu juga gereja suka kasih kue lah kadang-kadang gitu ya. Dan saya kan gak bisa makan semuanya, jadi seringkali kami bagi-bagiin juga ke mereka gitu. Jadi kemarin minggu lalu ada satu dari mereka yang dipindahkan untuk kerja di taman yang lain gitu. Jadi dia pergi ke mbak saya, dia bilang, saya sedih mbak. Kenapa? Saya dipindahin ke taman yang lain, gak dapat makanan enak lagi katanya. Oke, kita mau bahas firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, kita sudah sering juga melihat peragaannya di musim Natal ini. Dan seringkali mungkin ada beberapa yang salah peragaannya gitu ya. Jadi kalau ada ketua drama tolong dicatat, gak usah angkat tangan nanti malu lagi. Jadi ini adalah kisah tentang The Magis, orang Majus. Orang Majus itu adalah orang yang sangat pandai, mereka orang yang elit, mereka dari sebuah kerajaan yang sangat kaya. Dan mereka itu datang dari timur. Kita baca ya, orang Majus itu hanya didokumentasikan hanya di Matius. Hanya di kitab Matius. Jadi Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama katakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke. Nah, dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, seringkali dibacanya cepat-cepat. Akhirnya kita nggak dapat esensinya. Mereka tuh datang dari mana, mereka gimana cara berangkatnya dan lain sebagainya. Memang banyak fakta yang tidak didokumentasikan di perjanjian baru. Kalau kita lihat fakta mereka dan juga latar belakang mereka, ada kemungkinan besar mereka lahir dari keluarga-keluarga yang memang sudah ada, pernah disebut di dalam perjanjian lama. Saya nggak akan bahas itu, karena itu nanti makin ngejelimet makin lama. Dan ada kaitannya, si 1-2 ada kaitannya dengan mereka. Tetapi di dalam zaman ini yang perlu kita pahami adalah ribuan tahun sebelum ini terjadi. Ada seorang namanya Abraham, berangkat dan disuruh sama Tuhan, dari timur Yerusalem juga, berangkat menuju ke tanah perjanjian. Dia berangkat dari kota namanya Ur, Mesopotamia, sekarang Irak. Waktu dia berangkat, Alkitab mengatakan, dia berangkat dengan taat, dengan iman, dan dia tidak pernah tahu kota yang ia tujui. Jadi Tuhan hanya kasih arahnya aja. Tujuan akhirnya Tuhan gak kasih tahu sama dia. Nah, waktu dia berangkat ke sana, dia betul-betul berangkat dengan perjalanan iman dan dia selalu pasti mintanya mata rohani dibukain Tuhan. Sama seperti kita gak pernah tahu tujuan akhirnya seperti apa. Tetapi di dalam perjalanan iman ini, senantiasa Tuhan akan merangkaikan segala sesuatu, mempertemukan kita dengan orang dan kesempatan yang tepat. Selalu gitu. Nah nanti di situ kita akan lihat kemuliaan Tuhan, kita bilang ini, aduh terima kasih kalau bukan Tuhan gak mungkin nih. Kita akan terus jalan seperti itu. Dan itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa setiap hari minta sama Tuhan, bukain mata rohani saya. Bukakan Tuhan mata rohani saya. Bahkan ada satu hal yang prinsip yang saya
hidupi sejak saya sakit gitu ya. Makin merema sih sebenarnya. Dulu juga menghidup tapi makin merema lah. Waktu saya di kamar rumah sakit dan lain sebagainya. Saya diajarkan Tuhan untuk gini, Bill, lihat hal-hal kecil yang ada di kamarmu. Ngucap syukur, kamu akan lihat kebaikan dan kamu akan lihat aku di dalam itu. Contoh, bangun pagi masih ada nafas. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya masih bernafas. Saya divonis mati nih Tuhan 3 bulan. Tuhan terima kasih, hari ini saya masih bisa lihat istri saya dari sebelah saya dan dia sehat Tuhan. Tiba-tiba saya melihat banyak kebaikan Tuhan dari hal-hal kecil. Dan di situ akhirnya imannya makin kokoh. Itu sebabnya di situ saya makin mengaminkan bahwa di dalam sebuah ucapan syukur, kuasa Tuhan makin dinyatakan. Di dalam apa saja dalam hidup ini. Ya, bahkan di dalam sebuah ucapan syukur, kita sedang memposisikan diri kita untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Karena senantiasa kita mengucap syukur. Ya. Oke, jadi dengan semua pernyataan dan fakta ini, kalau saya orang Majus, saya nggak mungkin datang ke teman saya ngomong gini, bro, Yerusalem yuk. Berapa jauh? 2000 kilo. Berapa lama? 2 bulan. Lucu juga tuh ya. Yuk. Gak mungkin. Gak mungkin. Dari saya ngomong sama dia, dari kita siapin semuanya, persiapan dan perjalanan 3 bulan. Paling sedikit. Jadi itu gak mungkin. Dan kita perlu pahami juga, di zaman sejarah saat itu kalau kita baca buku-buku mengacu kepada saat itu, satu raja kalau bepergian, rombongannya 40. Karena mereka harus bawa makanan ternak, mereka harus bawa makanan buat mereka, tenda dan lain sebagainya. Oke lah, kita taruhlah Majusnya 3 deh. Oke deh, kan gak pernah disebut ya. Oke lah 3. Kalau 3, berarti berapa orang tuh rombongannya? 120 kan? Tahun lalu, saya kasih tahu pernyataan ini kepada sebuah gereja. Dan tiba-tiba pendetanya bilang gini, Pak, pagelaran Majus tahun ini dibatalkan. Karena kalau saya mau mengadakan pagelaran Majus, kalau saya kasih 3 Majus di atas panggung, berarti saya harus taruh 120 orang di atas panggung. Kalau 3 Majus aja kita ngejahit bajunya udah mahal, kan mahal bajunya Majus. Beda sama bajunya Gembala. Gembala kan tinggal dikasih karung beras udah beres. Ini gak bisa. Ini harus dikejahit bajunya. Jadi bilang, Pak, kalau kami harus jahit baju 120, tekor kas gereja Pak. Jadi pagelaran Majus dibatalkan. Oke. Sekarang perhatikan prinsip ini baik-baik. Gak mungkin mereka cuma lihat bintang dan dapat sebuah sekedar hanya pewahyuan aja, datang 2000 kilo, mengunjungi raja yang tidak ada istananya, baru jadi bayi, dan mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka nggak tahu loh, mereka harus ke Bethlehem. Mereka menghampiri Yerusalem, nanya di situ, ada di mana. Berarti kan resiko. Jadi saya percaya ya, sampai mereka akhirnya mau berangkat, itu pasti ada penglihatan pernyataan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Sampai-sampai mereka punya dorongan yang sangat kuat. Aduh, gue harus berangkat nih. Gue harus cari tahu nih. Dan ada kemungkinan berkali-kali dan mungkin saja bintang itu sebagai konfirmasinya. Bisa aja. Nah, bagaimana mereka bisa ajak temannya? Ada kemungkinan besar juga. Ketika mereka mengadakan sebuah perjalanan kerajaan, mengunjungi kerajaan yang lain. Misalnya saya Raja A, mengunjungi teman saya Raja juga. Ya. Waktu lagi kunjungan kerajaan, ini kan terganggu nih di dalam sini. Udah pengen berangkat, pengen curhat dan bingung harus tanya ke siapa. Ada kemungkinan mungkin istrinya dia bawel dan mungkin istrinya juga ribet gitu ya. Dia gak mau kasih tau istrinya. Gue mesti ngomong sama siapa nih? Ngomong sama staff gue juga nanti mereka pikir gue bodoh banget. Padahal kan dia orang-orang pintar. Jadi waktu kunjungan kerajaan dia mungkin ngomong sama temannya gini. Bro, gue mau ngomong sama lo dong. 4 mata aja. Bini lu suruh keluar boleh gak? Ada apa? Gini ya bro, lu jangan ketawain gue ya. Gue 2 hari lalu mimpi. Dan gue dapat dorongan kuat banget dan kayaknya gue harus berangkat nih. Kemana? Ke Yerusalem. Emang lu pernah ke sana? Gak pernah gue. Dan ini perjalanan jauh banget. Gue juga bingung nih ngomong sama staff gue gimana. Karena mereka pasti nanya sama gue mau kemana, gue juga gak tahu. Gue akan nanya ntar di Yerusalem. Raja yang baru lahir di mana? Doain gue ya bro. Gue gak berani kasih tahu istri gue. Tahu gak temannya ngomong apa? 2 hari lalu. Bro, gue juga. Dan gue gak berani ngomong sama siapa-siapa. Wah ini konfirmasi banget nih. Gue juga dapat mimpi yang sama. Itu pasti cikal bakal mereka berkelompok akhirnya berangkat. Yang membuat saya takjub sama kisah ini. Mereka berangkat segitu jauh. Dan mereka tidak tahu kemana mereka harus tuju. Sama seperti Abraham ribuan tahun yang sebelum itu. Dan Abraham berjalan bersama dengan Tuhan.
Akhirnya tiba di ayat yang kedua ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka referensinya cuman sebuah kerajaan yang didiami sama Herodes. Dan mereka nggak tahu siapa Herodes. Mereka akhirnya tanya sama dia, itu sebabnya ayat 2 mengatakan begini. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa nggak bingung tuh Herodes? Ini orang 120 dengan baju yang sangat baik, baju yang sangat mewah, travelingnya betul-betul elit. Dan mereka kelihatan orang pandai. Dan mereka begitu yakin bahwa ada raja yang baru lahir. Bingunglah dia dan juga pasti merasa terancam. Setelah dia cek di keluarganya gak ada yang lahir, dia pasti berpikir, wah ini ancaman bagi saya. Dan kemudian dia ngecek ke seluruh Yerusalem. Ada gak cikal bakal jadi raja yang lahir di Yerusalem? Gak ada yang tahu. Itu sebabnya ayat 3 mengatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4. Saya percaya Roh Tuhan memberikan hikmat kepada Herodes untuk akhirnya bertanya kepada ahli Taurat. Dan karena ahli Taurat membuka gulungan-gulungan kitab yang ada nubuatan tentang mengacu tentang hari itu, mereka akhirnya find out, mereka akhirnya tahu bahwa kejadian itu yang sangat indah itu terjadi di Bethlehem 9 kilo dari Yerusalem. Saya mau beritahu ini loh kepada kita. Di dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan, Dia akan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Dan seringkali dia akan pertemukan juga kita dengan kesempatan yang tepat. Untuk kita dibawa sampai ke tujuan yang dia mau. Kunci daripada kita adalah Tuhan buka mata rohaniku supaya aku gak nyerah di tengah jalan. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan berdiri di tanggal 31 Desember. Di depan kita ada pintu 2024. Kita pas buka pintu itu kita gak tahu apa yang ada di balik itu. Yang kita cuma tahu adalah tanggal 14 Februari ada pemilu. Itu aja. Tetapi saya mau pastikan kepada kita semuanya. Di tahun itu kita akan berjalan bersama dengan Raja Damai. Kita akan berjalan dengan sumber atas segala sumber. Dan kita akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Dan bahkan ketika anak Tuhan berdoa, Tuhan sendiri yang nanti akan memilih pemimpin bagi bangsa kita. Semuanya ditentukan oleh Dia. Dan semuanya karena Dia dan untuk Dia. Itu Tuhan kita. Ya. Berjalan dengan iman, bilang sama Tuhan, buka mata rohaniku Tuhan. Biarkan aku belajar untuk melihat Tuhan dalam hal-hal kecil dalam hidup kita. Ada seorang violinist namanya Joshua Bell. Dia kalau nonton konser dia bisa jutaan lah. Saya lupa di kota mana ya, kalau nggak New York di Washington DC. Di malam ketika dia akan konser, ya dia pemain biola. Dia iseng mungkin ya, dia pakai topi, dia turun ke stasiun subway, MRT di bawah tanah. Dia main biolanya di situ, pakai topi. Dan dia katakan ribuan orang ngelewatin dia. Gak ada yang tahu itu Joshua Bell. Sampai tiba-tiba ada seorang ibu yang sadar dan mengenali dia. Dan berdiri di depan dia dan nonton konser Joshua Bell 45 menit gratis. Dan dia kasih tip $20. Seringkali karena kesibukan kita. Karena masalah yang begitu besar. Kita lupa untuk stop dan bilang Tuhan terima kasih. Karena mata rohaniku terbuka hari ini. Hal yang kecil yang aku lihat hari ini. Aku tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidupku. Tuhan ada dalam hidupku. Seringkali karena kesibukan dan iblis membutakan mata kita. Mata rohani kita tidak terbuka. Dan kita akhirnya missing out dan kita gak nikmati perjalanan hidup ini. Malu loh. Nanti ya. Alkitab katakan hidup kita 70 kalau kuat 80 tahun. Selebihnya bonus. Jangan stres gitu dong ngeliatin saya. Itu ayat Alkitab. Langsung berhitung ya. Aduh tinggal segini lagi. 70-80 tahun tuh cuma segini. Kekekalan tuh saya gak bisa pakai tangan saya udah. Nanti ya kalau kita dikasih kesempatan lihat apa yang kita hidupi sekarang. Malu loh. Dan mungkin bisa nyesel. Kenapa ya? Dulu aku gak ngucap syukur. Semua penderitaan proses kehidupanku ujian di saat itu. Gak sebanding dengan sekarang. Makanya Alkitab mengatakan begini. Janganlah engkau berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, kita ini gak bisa kehilangan karena kita bukan pemilik. Kita hanya pengelola hidup. Alkitab mengatakan kita masuk ke dalam kehidupan ini gak bawa apa-apa, pulang pun gak bawa apa-apa. Semua yang melekat dengan kita, semuanya adalah titipan Tuhan yang patut dikelola. That's it. Karena kita bukan pemilik, kita gak bisa kehilangan. Karena kita hanya pengelola, semua punya Tuhan. Gitu loh. Setelah dikumpulkan para ahli Taurat, ini yang terjadi. Kita baca ya ayat yang keempat dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
itu pasti, itu udah the last resort. Bayangin ya, ahli Taurat disuruh kumpul, Herodes bilang gini, guys, cepat masuk ke dalam ruangan, coba cari tahu. Karena dia juga pengen tahu, dia juga rasa terancam kan. Coba cari tahu, ada nggak nubuatan-nubuatan Nabi yang mengacu kepada hari ini, yang bisa memberitahu kepada kita semua nih, apalagi tamu kita nih 120 orang, bahwa ada raja baru lahir. Mereka masuk ke dalam ruangan, dan bisa bayangin nggak itu 120 yang dikasih lagi dijamu teh sama pisang bakar nggak bisa makan. Karena nervous semuanya. Nungguin jawaban ahli Taurat. Dan mereka akhirnya ketemu gulungan kitab itu, dan mereka keluar dari ruangan. Saya percaya ayat 5 itu mereka ngomongnya sambil berteriak. Ayat 5 tuh ngomongnya begini, mereka berkata kepadanya, bos, ketemu bos, di Bethlehem ternyata 9 kilo dari sini. Di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Terus mereka kutip deh. Ayat yang ke-6, dikatakan begini. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat ini diambil dari Mika pasal yang ke-5, ayat yang kedua. Dan itu semua ada di Alkitab kita. Mika pasal yang ke-5, ayat yang kedua. Mereka ketemu gulungan kitab Nabi Mika. Dan mereka utarakan dan mereka sebarkan ke semuanya. Bisa bayangkan 120 rombongan Majus pada peluk-pelukan. Mereka akhirnya tahu dan dapat jawaban di situ. Tuhan bisa menggunakan siapa saja dalam hidup kita untuk membawa kita kepada tujuannya. Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Dan akhirnya di ayat yang ke-11 mereka akhirnya sampai ke sana. Dan perhatikan ayat ini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Katakan sama-sama saya rumah itu. Rumah itu. Dan melihat anak itu. Katakan sama-sama saya anak itu. Anak itu. Bersama dengan Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Tempat harta benda dalam bahasa Inggrisnya SACKS, sacks of gold. Artinya karung. Jadi jangan kasih orang Majus persembahan yang cuma sekotak kecil-kecil. Karung yang dibawa. Makanya rombongannya 40, satu raja. Dan udah gitu ayat ini mengatakan orang Majus gak pernah pergi ke palungan. Orang Majus pergi ke rumah. Udah gitu pas pergi ke rumah gak ketemu sama bayi Yesus. Ketemunya sama Yesus yang sudah jadi anak. Saya mau cari itu. Ketua youth saya dulu waktu saya masih kecil. Yang nyuruh saya jadi gembala. Ya, terus sampai di palungan ditemuin sama Majus. Terus kita hai-haihan lagi. Hey guys, hai guys. Majus gak pernah ketemu gembala di palungan. Karena dia perginya ke rumah. Waktu dia pergi ke rumah, dia ketemu Yesusnya udah anak. Yusufnya disebut gak? Enggak kan? Ini mungkin udah hari kerja, Yusuf lagi gojek mungkin. Ini hari kerja. Jadi udah masuk ke rumah, ini udah beberapa saat setelah itu, setelah kelahiran di awal. Mereka akhirnya bertemu dengan raja. Mereka akhirnya tahu bahwa di perjalanan pulang mereka, Herodes yang begitu jahat, mereka mengalami suara Roh Kudus kembali sehingga mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Saya cuma mau tutup sama ini. Semua perjalanan itu yang begitu indah dalam hidup ini, Tuhan senantiasa akan memberikan kepada kita semua penyertaan Dia di dalam perjalanan iman kita. Saya mau kasih tahu begini. Waktu dokter bilang sama saya, by the way kalau belum tahu saya pernah kena penyakit kanker, saya divonis mati 3 bulan tahun 2019. Salah satu yang dokter bilang sama saya begini, Pak, setelah Bapak di kemo, Bapak akan sariawan penuh mulutnya. Karena ini cairan keras. Dan karena itu Pak, salah satunya itu, Bapak akan mual juga, itu karena sariawannya akan masuk ke dalam perut juga, mual, dan Bapak tidak akan bisa makan. Tidak akan bisa makan. Sariawannya bukan satu, siap-siap ya Pak, karena sariawannya akan seluruh mulut. Karena ini kerasnya luar biasa. Setelah dia ngomong begitu, saya waktu itu lagi di Singapura. Istri saya lagi keluar, lagi mau beli makanan buat saya. Tiba-tiba di jalanan, dia ketemu sama temannya. Dek, ngobrol-ngobrol, ngapain lo Gap di sini? Oh gue lagi nganter Billy, lagi sakit bro. Sakit apa? Oh, ngomong-ngomong. Temannya tiba-tiba ngomong gini. Gue punya namanya oral drops. Mungkin bisa bantu dia. Padahal istri saya gak ngomong apa-apa. Nanti gue kirim ya, gue kasih gratis. Supaya kalau dia kan katanya gak boleh sikat gigi. Kalau jadi gini, kalau sikat gigi, kalau sampai ada darah saya gak bisa stop. Karena trombosit saya udah gak ada. Jadi jadi gini, 60 kantong darah merah masuk ke tubuh saya. Saya ditransfusi. Lagi ditransfusi, bocor lewat mulut. Masuk keluar. Trombosit juga jeblok. Karena trombosit jeblok, itu kalau misalnya trombosit nggak ada, kalau kita luka, darahnya ngocor terus.
Jadi salah satu yang dokter bilang gak boleh gosok gigi. Harus kumur-kumur. Nah temennya istri saya bilang gini, ini bagus nih oral drops. Kamu pakai ya, ini antibakteria, udah gitu dibuatnya dari herbal dan lain sebagainya. Cobain aja siapa tahu cocok. Saya pakai dong di hari pertama. Saya pakai di hari kedua. Saya pakai di hari ketiga. Saya pakai seterusnya. Saya adalah pasien pertama yang tidak ada sariawannya. Sampai-sampai dokter buat jurnal, dia sampai gak percaya, dia bilang gini, coba buka mulutnya. Dia center, kok gak ada ya? Ya jangan sampai ada kali. Dia bingung, karena dia bilang semua pasien saya, karena dia ketua hematologis, pasti ada sariawannya. Kok ini satu aja gak ada? Saya bilang saya dikasih ini dok, oral drops. Dari mana? Dari teman. Dan ini ketika saya kumur-kumur sama ini, saya akhirnya gak ada sariawan. Karena saya gak ada sariawan, saya bisa makan lahap sampai 2 piring kadang-kadang sekali makan. Dan karena saya makannya banyak, itu salah satu modal untuk pemulihan. Dan di situ akhirnya saya bisa kutip Roma 8 ayat 28, dimulai dengan kata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kalau ayat itu udah ada di zamannya Majus, mereka juga pasti akan kutip hal yang sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan mempertemukan kita dengan raja yang jahat. Dan justru gara-gara dia kita bisa ketemu sama Yesus. Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya akan tutup dengan ini. Saya belajar prinsip untuk menghargai hidup dari hal kecil itu pertama dari papa saya. Dia kalau masih hidup dia pasti hadir di sini. Pasti mau ketemu sama Om Konrad. Karena dia orang Manado. Dia paling seneng nemenin saya, temenin adik saya Jesse untuk pelayanan. Papa saya adalah orang yang sangat sayang sama mama saya. Dan dia berkali-kali suka ngasih mama bunga. Jadi ini anak kita ngeliat sendiri. Dan sering kali kita tanya sama papa gini, Pak, ini bunga kenapa sering banget sih di rumah? Ini kan bukan ulang tahun mama, ini kan bukan Valentine. Tahu gak dia jawabnya apa? Emangnya harus ulang tahun sama Valentine? Mama ya, karena kita tinggal deket-deketan, jadi tante saya sebelah rumah, belakang rumah gitu ya. Kadang-kadang dia pergi staycation gitu. Cuman 1-2 hari, 1 hari lah pernah. Cuman nginep di hotel terus balik lagi sama kakak adiknya. Waktu dia pulang ke rumah, papa udah beliin bunga segede-gede bagong. Ada tulisannya welcome home. Pah, please deh jangan lebay banget. Ini baru sehari dia pergi. I miss her katanya. Itu my dad. So romantic lah pokoknya. Di tanggal 7 Juli 2010. Itu adalah hari Rabu. Dan setiap hari Rabu mereka selalu kelompok sel di sebelah rumah tante saya. Jam 7 malam. 6:30, mama udah siap-siap mau berangkat. Papa bilang sama mama, Eke gak ikut ya. Mereka selalu ngomong Belanda. Mama dianterin sampai pagar depan, terus papa bilang gini, Ye pergi dulu, Eke liatin Ye dari sini. Jadi mama pergi, sampai udah mau masuk ke pagar depan, tiba-tiba mama bilang gini, mama gak mau masuk tiba-tiba. Mama gini, Ye masuk duluan, Ye duluan. Ye duluan, gitu-gitu di depan pagar. Akhirnya mama nyerah. Ya udah, bye, see you later. Dia masuk. Itu pandangan terakhir mereka, rupanya. Papa masuk ke rumah. Kenapa dia nggak ikut? Karena ada cucunya di rumah. Dia duduk sama cucunya sama adik saya. Di jam 7 malam, mereka lagi nonton televisi. Dia menghembuskan nafas terakhir. Dia menundukkan kepalanya. Dia dipanggil Tuhan. Dia kena serangan jantung. Perginya sangat tenang. Adik saya yang duduk di sebelahnya dia. Liatin dia, kenapa papa tidur jam segini? Sampai 15 menit baru gubrak badannya. Dia udah gak ada. Saya lagi on the way ke sini, ke Plaza Indonesia. Karena anak saya lagi ulang tahun hari itu. Ada pizza Ebira kalau salah dulu bawa sini. Saya gak jadi, saya balik, saya ketemu dia udah jenazah di UGD. Saya belajar sebuah prinsip yang luar biasa dalam hidupnya. Menghargai hal-hal kecil dalam hidupnya. Saya gak pernah lihat dia stres. Kalaupun dia stres saya gak tahu. Waktu dia disemayamkan, yang datang ke petinya dia, abang becak, tukang bajai, tukang pos, tukang bakso. Dan semuanya bilang begini, ini orang baik Pak, dia memperkenalkan saya kepada Yesus. Itu hidupnya dia. Dan sampai hari ini,
Saya kangen sama dia. Dan saya selalu tersenyum melihat hal-hal kecil dalam hidup saya. Di situ saya bisa mengucap syukur, di situ mata rohani saya terbuka. Di situ saya bisa lihat Yesus dalam hidup saya setiap hari. Bapak Ibu, dia sangat sayang kepada kita. Dan dia sudah menyiapkan yang terbaik di 2024. Perjalanan iman kita akan seperti Majus, akan seperti Abraham. Kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Tetapi saya bisa pastikan kita akan menikmati hidup kita. Kalau kita sadar kita berjalan bersama dengan Raja Damai. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat musim Natal yang indah ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak seenaknya saja Tuhan melewati musim ini. Hanya dengan rame-rame saja. Tapi betul-betul menghargai kenapa Engkau turun dari tahtamu. Menjelma seperti manusia. Dan membawa kami sebuah hubungan yang sangat indah. Dan Engkau selalu katakan, follow me, ikut aku. Itu sebabnya Tuhan, biarkan semua peristiwa ini betul-betul lahir di dalam hati kami. Dan itu sebabnya kami juga tahu dan paham bahwa perjalanan iman kami ini Tuhan, bersama dengan Tuhan, pasti aman, pasti nyaman. Karena kami berjalan bersama sumber atas segala sumber, raja atas segala raja. Dan itu sebabnya aku berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, semua dibawa naik tidak pernah turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbung mereka diisi penuh sama Tuhan. Perlindungan, penyertaan, bahkan kesehatan, bukan sekedar di tubuh, tetapi jiwa dan roh mereka sehat dan kuat. Dan aku percaya Tuhan, ada hikmat, damai sejahtera, sukacita melengkapi setiap kehidupan kami. Meteraikan firman ini Tuhan, karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.